Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga ICP ya. Setelah kemarin itu sudah diupdate untuk Bitcoin dan juga BNB. Dan per hari ini market adanya rebound gitu ya teman-teman. Nih Cardano juga naik lumayan loh. Cardano mantulnya lumayan loh, 7-10% teman-teman. Dibandingin koin-koin yang lain naiknya sekitar 2-5%. Cardano lumayan. Apakah next video kita bahas Cardano nih teman-teman? Kalau misalkan yang setuju bisa komen di video bawah ya, di bawah video ini. And then kita lihat juga ya, setelah rilis data tadi malam itu sebenarnya bad untuk USD and seharusnya good untuk market. Ya, cuman balik lagi adanya reject kembali pada Bitcoin dan market kembali koreksi, dan sekarang baru ada yang pemantulan ya. Dan juga update-annya Israel itu akan melakukan serangan balasan. Nah, ini mulai memanas lagi teman-teman ya. Hopefully kalaupun nanti adanya serangan balasan dari Israel ya, market terkena dampaknya biasanya itu sifatnya temporary saja ya, atau sementara saja ya. Seperti koreksi dan ujung-ujungnya bikin tail candle, kurang lebih seperti itulah intinya ya. Kemudian kita lihat Fear and Liquid Index ini berada di level 57 netral ya. And then kita lihat Bitcoinnya gimana. Yes, Bitcoinnya sebenarnya kalau kita lihat chart yang tidak terlalu ramai ya, di sini dia ketahan di previous area ATH lamanya teman-teman ya. Yang menariknya adalah dari sini kita bisa lihat ya, sebentar, kita bisa lihat seperti apa bro jatuhnya. Di sini kan dia going up nih ya, ini high sebelumnya nih, kita bisa lihat ya, ini high ya, ini retest, going up, break, retest high sebelumnya ya, ini high pada 14 September. Di sini ada double bottom, dia going up, retest pada high sebelumnya, going up, dan posisinya sekarang lagi retest terhadap high sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita tandain seperti ini, nah ini high sebelumnya di testing. Oke, kemudian nah ini high sebelumnya di testing, plus di sini ada EMA21 juga secara daily time frame. Sesimpel itu teman-teman posisi saat ini. Cuman ya, untuk tensi Israel yang masih memanas ya, memanas kembali lah saat ini, kita bisa pantau dua area ini dulu ya. Kemudian kita bisa ambil internalnya dari swing low terakhir ke previous swing high-nya, and yap, kita mendapatkan beberapa golden ratio. Sebentar, 0,3 nya karena udah ketembus, kita ambil di sininya, yes ya, 0,5, 0,6, 0,7 ya. Ini beberapa area yang menjadi target yang menurut saya pribadi sangat-sangat ideal untuk di testing sama si Bitcoin before dia untuk ngejar ATH baru 77.000 sampai 80.000 dolar ya. Jadi balik lagi, belum berubah view saya selama dia udah break ya dari trend resistance strongnya ini, and then dia going up, reject dari situ pun ini posisinya lagi retest seperti sebelum-sebelumnya, movementnya pun sama ya. Tinggal kita melihat follow up-nya aja ya, kita menunggu untuk dia ya. Sekiranya ini ada berapa, 68 ribuan dolar, ini bisa menjadi antisipasi sama teman-teman. Kalaupun dia bikin wick candle ke bawah sedalam-dalamnya, ekspektasi saya pribadi itu visit sampai 65.800 dolar, sekitar area ini nih, 65.800 ya, sampai 66.700 dolar. Ini sedalam-dalamnya sampai sini. Jadi jatuhnya, let's say amit-amitnya nih serangan balik Israel dan lain sebagainya, oh market panik, jual, pam, turun sampai sini, tapi closingnya di atas bikin tail candle aja seperti ini, akhirnya dia rebound lagi. Nah ya, hal seperti ini yang mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian nih. Dia cuman grab likuiditas, bikin tail candle aja, tapi closingnya di atas, kemudian dia recovery lagi ya. Jadi masih adanya peluang seperti ini, jadi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa range area ini. Meanwhile kalau misalkan kita lihat ya untuk 1 jam ya, ini lebih detail lagi, kelihatan banget, jelas banget teman-teman. Ini by the time dia breakdown dari triangle patternnya ya, tes sampai box hijau ini, dimana ini adalah previous resistance yang terbentuk pada 21 Oktober ya. Ini coba saya adjust sedikit areanya. Nah ya, di sekitar 69.300-an mantul, sempat strong ya. Di sini pump testing ke SNR sebelumnya nih, tuh pas banget ya box orange ini
Noh, di sekitar 71.600 dolar langsung reject strong lagi nih. Nah, somehow masih ketahan. Ya, posisi sekarang masih ketahan, masih adanya indikasi di sini double bottom, teman-teman. Ya, yang penting dia dari area previous low ini dia masih ketahan dan masih adanya peluang untuk mantul. Kalaupun ya kita perhatikan di sini. Di sini ada area supply kecil ya di 69.900 sampai 70.200 dolar untuk time frame 1 jam Bitcoin. At least kalau dia di situ kena reject, teman-teman. Ya dari sini let's say dia kena rejection gitu ya. Akan testing di 68.500 dolar dan ekspektasinya adalah dari area sini mengalami rebound atau pemantulan. Ya, kenapa? Di sini adanya fresh demand plus SNR pada pergerakan sebelumnya dan ini juga Fibo atau retracement 0,5 di sekitar 68.600 dolar. Ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan kalau memang dari sini mendapatkan rejection kembali, maka kita bisa expect area yang lebih bawah dan mendapatkan reaksi di sekitar 68.600 68.500 dolar. Ya. Jadi palingan itu yang bisa diupdate ya untuk perkembangan Bitcoin. So far masih cukup clear ya untuk movementnya dan view-nya ke depan saya pribadi masih cukup yakin ya, nggak ada perubahan sama sekali untuk dia ngejar new ATH, dan hopefully ketika dia ngejar new ATH disusul juga sama beberapa altcoin gitu ya. Nah, ICP gimana nih ya, ini update-nya. ICP ini juga merupakan salah satu altcoin yang menjadi pantauan ya. Ketika dia terakhir kali udah break dari falling wedge-nya ya, kemudian dia akhirnya unglosor nih, sempat tes sampai 21 dolar loh ya pada Maret gitu ya. Sekarang harganya di 7,9 dolar, 8 dolar gitu ya. Yang menariknya adalah di sini kan kita bisa lihat ya, ini low. Ya, kemudian ini adalah high terakhirnya dia. Oke. And then dia create higher high nih. Tuh, high yang baru. And then di sini possible terbentuk yang namanya higher low. Di sini low, poin pertama, and then ini low selanjutnya. Ya, jadi di sini mulai adanya transisi dari yang sebelumnya cenderung downtrend seperti ini ya. Dia create lower low, lower high, dan ini udah mulai keterbalikannya ya. Plus di sini adalah area SNR sebelumnya yang sudah mampu di flip nih menjadi resistance become support gitu ya. Jadi balik lagi, ini area 6 sampai 7 dolar. Ini adalah area yang menurut saya sangat-sangat ideal untuk si ICP. Kemudian kita bisa gunakan juga posisi saat ini secara time frame daily-nya, kita bisa hubungkan seperti ini. Yes. And then bagian bawahnya seperti ini. Yap. Ya, terbentuk sebuah triangle pattern untuk yang nanyain ICP secara daily. Ya, triangle pattern terbentuk di sini, dan di dalam triangle pattern-nya kita bisa lihat juga another chart pattern lagi nih teman-teman. Ya, seperti channel. Ya, jadi somehow kalau si ICP ini kan udah hari Sabtu ya teman-teman ya. Somehow kalau misalkan ICP di sini masih terus-terusan seperti ini, kemudian let's say Bitcoin-nya masih lanjut turun seperti skenario yang tadi, kemudian dia jepet nih grab likuiditas seperti pada pergerakan 25 Oktober, testing pada trendline supportnya ini, let's say seperti ini, closing di atas lagi gitu ya, dan akhirnya dia possible untuk tes bagian atasnya. Nah ya, hal seperti ini masih bisa terjadi pada ICP. Sekali lagi bisa pantau trendline ini untuk menjadi tools atau alat bantu teman-teman sekalian ya. Range bawah ini di 6,8 dolar nih ya, di area sini 6,8 6,9 dolar nih. Coba saya highlight juga ya, ini sekitar 6,8 sampai 7,1 dolar lah ya, kita buletin aja ke arah lebih atas sedikit. Nah di sini gitu ya, masih adanya probabilitas seperti ini ya. Sekali lagi antisipasi kalau memang nanti si Bitcoinnya kena reject, dia turun sekali lagi before dia mantul, dan mungkin ICP bisa tunggu area lebih bawahnya lagi itu ya. Ini secara daily-nya. Minimal kalau kita pantau untuk time frame 1 jamnya ya, sebenarnya 1 jamnya pun nggak ada begitu pergerakan yang signifikan, karena overall dia cuman sideway doang di dalam channelnya gitu ya. Palingan kita lebih concern untuk outlook besarnya ya, untuk menjadi bahan pertimbangan lah pada pergerakan next move-nya ICP. Palingan itu yang bisa saya update ya untuk ICP dan juga Bitcoin ya. Jadi hopefully kalian bisa prepare ketika memang Bitcoin masih kena reject di sini ya, ada supply terdekatnya untuk tes 8.500-an before dia going up
ya. Sekali lagi di sini adanya fresh demand yang belum di testing. Ini beberapa kali hampir bagian bagian bawah ini di testing udah bikin tail candle. Jadi ekspektasinya ketika dia visit area sini mendapatkan reaksi dari buyersnya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam profit.